warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sebelum kita mulai belajar pagi, mari kita bersama-sama untuk membaca doa terlebih dahulu. Siap, gerak, doa mulai. Misalnya hari ini tidak masuk. Hari ini sakit. Insya untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mempelajari materi di bab 10, yaitu peradaban Islam pada masa modern. Silakan buka bukunya halaman 266. Sudah dibuka bukunya semuanya? Sebelum kita memasuki materi peradaban Islam pada masa modern, silakan kalian bersama-sama melihat di gambar aktivitas 10.1. Di situ ada sebuah bangunan. Bangunan itu disebut dengan bangunan apa? Taj Mahal, masjid. Di situ ada keterangan Taj Mahal merupakan salah satu bukti peradaban Islam pada masa modern dan termasuk salah satu dari 7 keajaiban dunia. Di situ gambarnya seperti sebuah masjid ya. Tetapi di dalam Taj Mahal tersebut itu adalah salah satu makam dari istrinya Mughal Khan. Istrinya itu bernama Mumtaz Mahal. Nah, jadi di masjid ini sebelum kita memasuki materi pada hari ini, kita sedikit menyinggung masjid ini. Masjid ini adalah bangunan yang sangat indah, bangunan yang sangat megah pada waktu peradaban. Nah, jadi ini adalah salah satu bukti di masa peradaban Islam pada masa modern antara pasangan Mughal Khan dan Mumtaz. Nah, jadi istrinya dimakamkan di Taj Mahal. Nah, sekarang kita memasuki materi. Sebelum kita memasuki materi, kita akan belajar tujuan pembelajarannya dulu. Kenapa kita harus melakukan tujuan pembelajarannya? Yang pertama, kita dapat menjelaskan tokoh-tokoh pembaruan Islam pada masa modern beserta pemikirannya. Kemudian yang kedua, kita dapat memaparkan pusat peradaban Islam pada masa modern. Yang ketiga, kita dapat menganalisis apa saja faktor-faktor perkembangan peradaban Islam pada masa modern. Sebelum kita memasuki periodisasi modern, kita akan ke periode klasik terlebih dahulu. Ada yang tahu periode klasik itu masanya itu seperti apa? Tidak tahu? Periodisasi sejarah Islam. Yang pertama klasik. Klasik itu terjadi pada masa 650 sampai 1250 Masehi. Periode ini sering disebut sebagai zaman keemasan atau zaman kejayaan, di mana pada periode klasik ini Islam itu mengalami ekspansi geografis yang sangat signifikan, sangat mempengaruhi, dan perkembangannya itu sangat pesat di berbagai bidang. Ada di bidang ilmu pengetahuan, bidang pendidikan, ilmu teknologi, arsitektur, dan bidang-bidang yang lainnya. Nah, kemudian adalah kurun waktunya itu bermula sekitar tahun 500 dan berakhir pada tahun 1500 pada abad Masehi. Nah, jadi pada periode pertengahan ini merujuk pada periode sejarah yang biasanya itu berlangsung dari runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat abad ke-5 hingga dimulainya Renaissance abad ke-15. Ini dari faktor internal. Kemudian kalau dari faktor eksternal
kondisi Islam pada masa modern ada di Indonesia. Dan lupa untuk menulis buku ya. Nah, jadi kita bahas masa tadi ditandai akan kelemahan dan dorongan. Kemudian ada dua gerakan pembaruan yang dipicu oleh dua faktor. Faktor internal mengikuti menimba gagasan ilmu dari bangsa Arab. Kemudian yang faktor eksternal ada peranan tokoh pembaruan. Nah, kemudian selanjutnya ada pusat peradaban Islam pada masa modern. Ada berapa pusat peradaban Islam pada masa modern? Di buku sudah dibaca ada berapa? Coba dilihat di bukunya ada berapa pusat peradaban Islam pada masa modern? Ada 6. Oke. Jadi pusat peradaban Islam pada masa modern itu ada 6. Yang pertama, di mana Baghdad itu? Sudah membaca? Yang tahu bisa angkat tangannya. Sesuai apa namanya? Siapa yang menjawab angkat tangannya? Iya, 100. Jadi kota Kairo itu terletak di tepi Sungai Nil dan menjadi ibu kota dinasti Fatimah. Kota Kairo itu pada saat itu menjadi pesaing kota Baghdad atau Irak sebagai perkembangan peradaban Islam. Baca itu sangat mempengaruhi perkembangan. Kemudian yang keempat ada pusat peradaban Islam pada masa modern, yaitu ada di Delhi atau India. Maka tadi terletak di mana? India. Ya. Dan kota Delhi terletak di pinggir sungai apa? Kota Delhi terletak di tepi sungai Yamuna yang menjadi pusat kebudayaan. Jadi yang dua ini menghadap ke belakang, yang ini nanti menghadap ke belakang. Jadi berpasangan 4-4. Nanti setiap bapak ada perwakilan maju untuk mengambil salah satu kertas ini. Di sini ada nama tokohnya. Kamu dapat kelompok berapa di kertasnya? Dibuka kertasnya. Dibuka stempelnya. Nah, kamu kan kelompok 2. Kertasnya di kelompok 4. Kamu bermain salah satu di kelompok 4. Kalian bisa cari tahu kelompok itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil main kita di kelompok. Perjalanan umat Islam pada masa lampau itu sangat berkesan buat kita, apalagi pada kita sekarang adalah pada zaman modern. Ini ditanyakan atau cukup? Ada berapa tadi tokoh pembaruan Islam? Ada 9. Tokoh pembaruan Islam itu ada 9. Kita ambil kesimpulan. Peradaban Islam pada masa modern merupakan upaya yang bertujuan untuk menyesuaikan ajaran Islam dengan Jadi itu tadi materi di bab 10 yaitu tentang peradaban Islam pada masa modern. Mungkin cukup yang dapat kakak sampaikan materi pada pagi hari ini. Apabila terdapat kata-kata yang salah, mohon maaf. Kakak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.